Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana dengan saya, Pendeta Hendy. Saudara, mulai hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang tema-tema yang berkaitan dengan Jumat Agung dan Paskah. Dan itu kita renungkan bersama nantinya selama 40 hari berturut-turut sampai kita memasuki hari Paskah, saudara. Nah, di hari pertama ini saya akan mengambil dari Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, pada hari itu terjadi suatu peristiwa yang begitu menggemparkan, di mana tabir bait Allah atau tirai bait Allah itu terpecah menjadi dua dari atas ke bawah. Suatu kejadian yang luar biasa yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, khususnya para imam yang bertugas pada waktu itu. Nah saudara, sebetulnya apakah fungsi dari tabir bait suci ini atau tirai bait suci ini, saudara? Kalau kita baca, saudara, dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5 dijelaskan bahwa ruang bait Allah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Nah, antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu dipisah dengan sebuah tirai, yaitu tirai bait suci tersebut, untuk memisahkan orang-orang supaya tidak sembarangan masuk, saudara. Yang diizinkan masuk dalam ruang Maha Kudus itu cuma imam besar, dan sebelum mereka masuk, mereka biasanya menguduskan diri terlebih dahulu, dan itu dilakukan setahun sekali, di mana pada waktu itu imam besar datang di hadapan Allah mempersembahkan korban untuk menebus dosanya sendiri dan dosa umat Israel pada waktu itu. Dan kalau mereka masuk dalam ruang Maha Kudus tanpa persiapan, tanpa kekudusan, maka hukumannya adalah hukuman mati dari Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, tabir atau tirai ini terbuat dari apa? Itu terbuat dari kain ungu, kain linen warna ungu dan juga ungu muda, saudara. Dan menurut perkiraan tingginya itu sekitar antara 18 sampai 20 meter, lebarnya itu 10 meter, saudara. Tebalnya itu antara 5 sampai 10 cm. Kita bisa bayangkan, kain setebal itu yang menutupi, yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, saudara. Dan dikatakan tirai itu begitu kuat sekali. Bahkan dikatakan ditarik oleh 4 ekor kuda kanan dan kiri, maka tirai itu tidak akan pernah bisa robek. Tidak akan bisa terbelah karena kekuatan seperti itu, tebalnya luar biasa, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, suatu kejadian terjadi yang begitu spektakuler, yang begitu mengherankan, saudara. Tirai yang begitu tebal tiba-tiba bisa terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah. Nah, orang-orang mulai memikirkan, para penafsir, tirai itu bisa terbelah karena apa? Apa karena gempa bumi? Nah, saudara, kalau kita baca Matius 27, maka kalau kita lihat urutannya, itu tirai terbelah terlebih dahulu. Kemudian disusul dengan gempa bumi dan juga yang lainnya. Kita lihat, saudara, tirai terbelah bukan karena gempa bumi. Dan kalau karena gempa bumi, saudara, nggak mungkin tirai itu bisa terbelah begitu rapi dari atas ke bawah. Semuanya itu terjadi karena kekuatan Allah yang luar biasa, yang memecah atau memisahkan tirai itu menjadi dua. Lalu apa maknanya, saudara, bagi akan hal tersebut? Di mana itu menggambarkan, saudara? Tirai itu menggambarkan pemisah antara manusia dengan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, maka hubungan manusia dengan Allah terputus. Manusia nggak mungkin bisa datang menghampiri Allah yang Maha Kudus. Manusia yang berdosa, Allah begitu jijik melihat kita orang berdosa, saudara. Nah, satu-satunya cara untuk bisa datang ke Allah dalam ruang Maha Kudus itu yaitu melalui perantara seorang imam besar, di mana imam besar datang masuk dalam ruangan itu setahun sekali untuk memberikan persembahan korban untuk menghapus dosa umat manusia. Itu yang dilakukan. Tanpa imam besar, maka mereka tidak mungkin bisa datang di hadirat Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, maka tirai itu terbelah menjadi dua. Apa artinya? Artinya, saudara, pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah itu dihilangkan, dibuka kembali, yaitu melalui kematian Kristus dan juga melalui darah yang tercurah
untuk menebus dosa umat manusia. Dan sejak saat itu, saudara, manusia tidak perlu lagi membutuhkan seorang imam besar datang ke ruang Maha Kudus. Karena kita sudah mempunyai imam besar, yaitu Yesus Kristus sebagai imam besar, menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Saudara kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita mempunyai imam besar, yaitu Yesus Kristus sebagai pengantara kita. Sehingga kita ada kebebasan untuk datang bersekutu dengan Allah. Kita ada kebebasan pula untuk setiap saat datang di hadirat Allah, mohon pengampunan dosa, mohon sesuatu kepada Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, waktu kita mendapat anugerah yang luar biasa, di mana kita mendapat keselamatan dari Tuhan, dan kita dengan bebas bisa datang ke ruang Maha Kudus, yaitu di hadirat Allah, maka kita harus bisa menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, di mana kita sebagai ciptaan baru bisa hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau tidak, saudara, Allah akan memberi hukuman kepada kita. Kita bisa baca dalam Ibrani 10 ayat 29. Saudara dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita punya Yesus sebagai imam besar yang menjadi pengantara antara kita dengan Allah, sehingga kita ada kebebasan untuk bersekutu dengan Allah. Untuk itu kita harus senantiasa menjaga kekudusan hidup kita, supaya hidup kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat teladan bagi orang lain. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini. Di hari pertama 40 hari menjelang kami memperingati hari kesengsaraan-Mu dan hari kebangkitan-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami senantiasa ingat dengan firman-Mu. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan kalau Engkau sudah menjadi pengantara antara kami orang berdosa dengan Allah Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Nya. Hidup kami boleh dikuduskan, dan biarlah kami senantiasa bisa menjaga kekudusan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.